Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala fi du'a rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim. Sayyidina ila sakanari wa ila hadratir rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkannya dan bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahaminya. Pun mudah-mudahan langkah kita menuju calon-calon penghuni surga, langkah kita menuju hamba Allah yang berpredikat muttaqin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-13 dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandar, yang mana al-hikmatu as-salisata asyarata. Hikmah ke-13 ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruku qalbun. Ada juga yang baca kaifa yusyriku qalbun. Jadi ya bapak mau yang mana pun bebas lah, karena kan kita mah ngerti alatnya iya gitu. Ya, kalau bapaknya pahamnya nahwu sorob ya insya Allah nanti bisa membedakan mana-mana yashruku, mana-mana yusyriku. Tapi ya kita makan ya jadi nawe lah. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Maknanya kaifa yashruku qalbun, bagaimana hati akan bersinar, bagaimana hati akan bercahaya. Suwarul akwani, sedangkan gambar-gambar atau rupa-rupa makhluk muntabi'atun bimir'atihi, tertancap, tertanam, tercetak di cermin hati. Bagaimana hati akan bisa bersinar, bagaimana hati akan bisa bercahaya, sedangkan gambar-gambar makhluk tertanam, tercetak di cermin hati itu. Am kaifa yarhalu ilallah, atau bagaimana seseorang bisa berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, sedangkan dia mukabbalun, terikat, bisahawatihi, dengan syahwatnya. Bagaimana seseorang bisa pergi menuju Allah sedangkan ia tengah diikat dengan hawa nafsunya. Terus am kaifa yatma'u ayadkhula hadratullah, atau bagaimana seseorang menginginkan dia masuk
ke hadirah Allah Subhanahu wa taala, dia bisa masuk ke dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa lam yatatohar min janabati ghafalatihi, sedangkan ia enggan mensucikan dirinya dari kelalaian yang disepertikan dengan junub. Bagaimana kita mau masuk ke dalam rumahnya Allah kalaulah kita tidak mensucikan diri kita dari sifat-sifat kelalaian. Yang terakhir, am kaifa yarju ayab hamadaqo iqal asrar, atau bagaimana seseorang mau mengharapkan dia bisa memahami ilmu-ilmu rahasia ketuhanan, wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan ia enggan bertobat dari dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Jadi dalam hikmah yang ke-13 ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memunculkan pertanyaan, yang mana pertanyaan ini sebenarnya berlainan atau berlawanan. Yang satu nggak akan mungkin berkumpul dengan yang satunya lagi. Kalau ada orang pingin mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan hatinya, maka lawan dari mensucikan hati itu ialah membuang seluruh makhluk di dalam hati. Kalau ada orang ingin berangkat menuju Allah, maka tentu ia menang diikat, Pak, nggak menang ditahan. Yang menahan seseorang itu untuk berangkat menuju Allah itu tiada lain tiada bukan ialah hawa nafsunya sendiri. Nah, insya Allah ini kita akan bahas sedikit demi sedikit, mudah-mudahan sing diparin kemudahan untuk memahaminya. Kita berikan ilustrasi yang singkat dulu atau yang mudah dulu. Ketika kita ingin tahu kota Jakarta itu seperti apa, kira-kira yang belum pernah ke Jakarta, apa yang harus dilakukan mula-mulanya, Pak? Bapak tuh belum tahu Jakarta tuh seperti apa, Monas tuh seperti apa, jalannya nggak tahu, apa-apanya nggak tahu. Kira-kira yang harus Bapak lakukan pertama kali apa, Pak? Sebelum kita menuju ke Monas, sebelum kita menuju ke Jakarta, mau ujuk-ujuk langsung berangkat ke sana, Pak. Alamat nggak tahu, Jakarta jalannya kemana aja, kemudian apapun persiapannya itu nggak pernah kita persiapkan. Nah, itu salah besar. Maka minimal orang yang ingin menuju ke kota Jakarta, ingin tahu Monas itu seperti apa, ingin memahami orang Jakarta itu seperti apa, maka pertama kali dia harus tahu dan cari informasi dulu tentang jalannya. Minimal dia tahu dulu jalan menuju ke Jakarta itu yang dekat, yang jauhnya yang mana. Setelah itu siapkan bekal-bekalnya. Laras dah, Pak. Ya percuma wae orang reka Jakarta bekal tenyandak. Nah pada kumaha. Pertama harus siapkan bekalnya. Yang kedua, Bapak siapkan kendaraannya. Mau pakai mobil, mau pakai motor, bebas ke Bapak. Setelah motor sudah ada, mobil sudah ada, bekal sudah siap, maka eta motor kudu dihurungkeun manginten, Pak. Hurungkeun. Setelah hurungkeun terus kemana, Pak? Berangkat. Setelah berangkat nanti masuk ke wilayah Jakarta, lamun cara aya nama kudu aya kartu bebas corona heula. Moal masuk tak ke Jakarta lamun can aya kartu vaksin. Lalu sebagainya banyak. Lamun masuk ke Jakarta lamun cara di karcis teh mah kudu ada heula karcisnya. Setelah Bapak masuk ke Jakarta, sudah tahu lihat Monasnya, barulah Bapak bisa paham, oh geninganan nyaan di Monas teh aya emasan horeng di luhurna teh. Benar atau tidak? Nah, sama halnya ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan seorang ingin mengenal Allah itu panjang atau pendek, Pak? Panjang sekali. Bahkan dari usia balik banyak orang yang sudah memulai perjalanan itu sampai sekarang masih belum sampai gini. Ya apalagi kita yang mulai teh baru dari usia sekarang, hayang buru-buru datang ke Jakarta, ya sulitnya luar biasa gitu. Nah, sehingga apa sih langkah-langkahnya agar kita itu bisa sampai ke Jakarta, sampai kepada puncak dari tujuan Allah nyiptakan hati kita. Nah, pertanyaan yang pertama wehelaanan, hati kita ini dalam bahan ruhani yang ada di dalam diri itu ada dua hal yang bisa membedakan kita ma'a sairil hayawanat dengan hewan-hewan yang lain
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, kita bisa beda dengan hewan lain itu adalah karena sababiah akalnya. Karena hewan lain itu kan nggak diciptakan akal, sedangkan kita diciptakan bisa menggunakan akal. Itu jadi pembeda ya Pak ya. Tapi nggak itu yang kita bahas di sini, karena memang ada ranahnya lagi untuk membahas akal. Yang kedua, yang jadi pembeda antara makhluk lain dan manusia itu apanya Pak? Hatinya. Hati yang dimaksud di sini bukan daging yang dilapis darah kemudian yang bisa di-scan melalui ilmu kedokteran sanes eta Pak. Da hati eta mah hayam ge gaduh. Laras ya banyak. Hati yang model kayak gitu mah ada hewan gitu. Tapi yang dimaksud di dalam sini di ilmu ini adalah hati yang bersifat ruhani, yang dengannya kita bisa merasa sedih, yang dengannya kita bisa merasa senang, yang dengannya kita bisa benci, yang dengannya kita bisa bendu, bisa cinta dan lain-lainnya. Lamun cara orang Indonesia mah meureun hati nurani pengen. Ari hayam gaduh teu hati nurani. Ada yang jual, aya ge anti ampela ya. Ari hati nurani mah teu gaduh. Nah, perbedaan manusia itu yaitu dengan hewan-hewan yang lain. Mana satu akalnya, dua hatinya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah hati. Hati manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya cuma satu. Apa? Yaitu agar Allah bertengger di sana. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah adalah sebagai sebuah ruang, sebuah kamar yang khusus dimasuki oleh Allah saja di dalamnya. Contoh-contohnya kayak ginilah. Kita bikin rumah. Bapak, rumah itu khusus siapa Pak? Khusus saya yang bikinnya, khusus istri saya sebagai pendamping hidup saya, khusus anak-anak saya. Ku anak-anak bapak bangke ucing diasupkeun ambek moal. Ambek. Bahkan punten lalaki sejen dilebetkeun ambek moal, ambek. Anak batur lulang linglung di jalan dilebetkeun tanpa seizin bapak, ambek moal, ambek. Hati kita ini khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diisi dengan Allah. Ku bapa diasupkeun mobil kadinya, diasupkan pekerjaan, diasupkan istri, diasupkan anak, diasupkan makhluk, diasupkan dunia. Kira-kira ada space lagi nggak untuk Allah di dalamnya? Nah, kalau sudah tidak ada, maka itu hati sudah jauh dari fungsi awal diciptakannya. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Nah, ketika seseorang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mempersiapkan bekalnya. Bekalnya di sini apa yang harus kita siapkan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ilmunya. Ilmu yang seperti apa yang harus kita persiapkan tuh? Ya minimal Bapak kalau mau cari orang, Bapak harus tahu apanya Pak? Bapak mau cari orang di tempat yang nggak Bapak tahu, Bapak harus minimal tahu apanya tadi orang deh. Namanya mah geus tahu Pak Arif nurek di teang teh, tapi belum pernah lihat wajahna mah. Minimal Bapak mau nyari Pak Arif itu tahu apanya Pak? Minimal Bapak tahu ciri-ciri na Pak Arif nurek di teang ku Bapak naon. Kan gitu meureun. Pak Arif teh ganteng, ngan katutupan ku goreng dah. Jadi bener nu mana gitu. Nya ganteng, jabah seseg, jabah berehan, jabah anu. Berbekal dengan ciri-ciri tersebut, Bapak cari kemungkinan ketemu ada atau tidak? Ada ya Pak ya. Sekarang Bapak mau cari Allah, mau ketemu dengan Allah, ciri-ciri nanti apa? Nah rekamanan ya kan. Sedangkan perjalanannya jauh. Atuh naon atuh bekal yang pertama kali yang harus kita persiapkan sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kenali dulu ciri-cirinya Allah. Emang Allah punya ciri-ciri sakumaha kitu? Bapak mau lihat ciri Allah dari zatnya boleh.
Lamun Asy'ari Maturidi 20 sifatnya, dari mulai wujud, kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binab sihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, hilmun, hayan, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, hayan, aliman, samian, basiron, kaliman. Itu ciri-ciri zatnya. Atau Bapak mau cari tahu ciri-ciri sifat perilaku Allah, ada di Asmaul Husna. Allah itu ciri-cirinya Rahman, ciri-cirinya Rahim, ciri-cirinya Malik, Kudus, Salam, Al-Malikul Kudusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabir, dugi ke akhirnya Bapak pahami. Berbekal dengan tahu ciri zat, ciri sifat af'alnya Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan kita jumpa Allahnya ada atau tidak? Ada ya Pak ya. Berarti persiapan pertama kali kita sebelum menjumpai Allah Subhanahu wa taala apa heula? Kenali dulu ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak? Atos tapi. Atos saja. Amin. Insyaallah Bapak-bapak sadaya insyaallah ketinggal ya sadaya atos sadaya. Atos mempersiapkan ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala. Bekalnya sudah ada, ciri-cirinya sudah dipegang nih ya. Pengetahuannya sudah ada. Ya terus ngapain lagi? Siapkan kendaraannya. Kapan jalannya jauh ya teh. Lamun teh memakai motor sok pakai motor. Eta motor kudu dinaunkeun, jalankeun. Pertama kali Bapak harus kurungkeun heula mesinna. Laras ya Pak, di starter heula tah hurung tah mesin motor teh. Tah lamun cara jelema ayeuna nu bade murid salika Allah Subhanahu wa taala mah bekal dan ciri-ciri ilmu syariat tos pengku, ilmu tauhidnya sudah ada, sudah tahu ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dulu hatinya sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak rek kumaha nepi ka Allahna, mau kenal sakumaha hebat cita-cita Bapak mau kenal dengan Allah, mau berjumpa dengan Allah, kalau hatinya enggak bersih mah itu lir ibarat Bapak sudah melewati satu step yang harus Bapak lakukan. Apa? Yaitu naik kendaraan menuju ke lokasi. Tah kendaraannya itu adalah hati yang bersih. Nah, digambarkanlah oleh Sayyidnu Athaillah As-Sakandari, hati seseorang bisa bersih, hati seseorang bisa bercahaya, hati seseorang bisa bercahaya binuril iman wa binuril Islam wal ihsan, dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya ihsan, kalau di dalamnya tidak ada anu ngahalangan debuna. Karena hati manusia itu lir ibarat kaca. Kaca itu biasanya bisa mencetak gambaran objek yang ada di depannya. Terus ya Pak ya. Kalau Bapak ngenteng di apayunan kaca, itu gambar Bapak itu pasti ada di depannya. Nah, iman ini ketika ada di depan hati, maka hati kita ini akan mencetak sebuah cahaya. Karena iman itu lir ibarat nur ya Pak, cahaya. Sehingga kalau imannya semakin tinggi, imannya semakin tebal, maka hati kita ini akan dipenuhi cahaya. Tetapi kalau hati kita ini sudah banyak debunya, sudah banyak kotorannya, sudah banyak maksiatnya, kira-kira iman yang ada di depan hati tersebut bisa tercetak nggak di dalam kaca hati kita? Bapak mau ngenteng payunan kaca, yang kacanya itu sudah hitam, sudah berdebu, kira-kira gambaran Bapak masih terlihat nggak di kacanya? Sudah tidak akan bisa terlihat. Itulah gambaran hati kita. Ketika di dalam hati kita ini sudah tertanam dengan dunia, yang dunia itu kata Sayyidina Umar itu seperti bangke. Yang dunia itu digambarkan oleh ulama-ulama tasawuf sebagai kegelapan. Kalau sudah dipenuhi dengan titik hitam dan gelap, kira-kira ada cahayanya atau mual? Sedangkan cahaya dan gelap itu hal anu berlawanan. Waddidani la yajtami'ani abadan. Sedangkan hal yang berlawanan tidak akan pernah bersatu selamanya.
Kita pingin hati kita bercahaya, sedangkan maksiatna resep. Kira-kira ada keneh keimanan di dalam hati kita? Ya walaupun ada, tapi tidak sempurna. Nah, sehingga digambarkan gini Pak, bahwa bagaimana hati kita ini bisa bercahaya, bisa mencorong cahayanya, kalau makhluk-makhluk masih menempel di permukaan hati kita. Jadi Bapak ibaratkan saja hati itu seperti kaca. Kalau ada makhluknya di dalamnya, yang kita ibaratkan makhluk itu seperti debu yang mengotori kaca tersebut, kira-kira imannya bisa terpantul nggak ke dalam kaca hati itu? Sudah tidak bisa. Nah, sehingga kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita ingin membersihkan hati, kalau kita ingin bercahaya di dalam hati, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buang dulu makhluk-makhluk yang ada di dalam hati, yang sudah mungkin berkarat, yang sudah mungkin menempel di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh gini, Pak. Katakan yang Rasul, annal quluba tasda'u, hati ini bisa berkarat, kama yasdaul hadid, seperti berkaratnya besi. Bapak tahu besi Pak, kalau sudah berkarat hitam pekat, sudah nggak bisa lagi memantulkan sesuatu ya Pak. Hal itu juga pun persis terjadi dengan hati kita Pak. Semakin banyak makhluk yang ada di dalam, semakin banyak syahwat dan nafsu yang menggerogoti hati, maka semakin berkarat juga lah hati kita. Sehingga kalau sudah berkarat hati, maka cahaya iman itu nggak akan lagi terpantul di dalam zohir badan kita. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian bagaimana makhluk ini bisa tertanam di dalam hati seseorang? Cara-caranya atau jalan-jalannya seperti apa? Makhluk itu bisa tertanam. Nah, nanti kita tinggal introspeksi diri saja ya Pak ya. Muntabi'atul aqwani fil qalbi ala salasati aujuhin. Tercetaknya makhluk di dalam hati itu 3 jalannya. Yang pertama, intiba'u wujudiha min haisun naf'u wa durru, yaitu di dalam hati tertanam i'tikad bahwa makhluk, yaitu selain Allah, bisa memberikan madarat, bisa memberikan manfaat. Pertama Pak, tercetaknya atau tertanamnya di dalam hati makhluk itu ialah caranya, satu, ada orang yang beriktikad bahwa makhluk bisa memberi madarat, bisa memberi manfaat. Mana contohnya? Iya mau urang pisan ya Pak. Di kala kumaha pasti urang pisan. Kalau kita sakit, yang paling diingat pertama kali itu apa Pak? Dokter. Kalau nggak dokter pasti warung. Dan di warung tuh di pelarian teh naon deh Pak? Oh, obat. Kita kalau sampai beriktikad bahwa dokter itu bisa menyembuhkan, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena nanti bisa menghalangi cahaya iman masuk ke dalam hati. Yang notabene-nya dokter itu diciptakan ku Allah, ya sembuhnya diciptakan ku Allah. Oh berarti ilmu tasawuf ngalarang jelema geuring ka dokter? Bukan itu substansinya. Tetap orang mau orang sakit ke dokter itu diperbolehkan, tapi yang tidak diperbolehkan oleh orang tasawuf adalah i'tikad bahwa dokter itu menyembuhkan. Kalau kita lapar, yang ingat pertama kali dalam benak apa? Makan. Berarti makan bisa menimbulkan manfaat, bisa menimbulkan madarat berarti Pak. Kalau Bapak punya penyakit gula, yang paling pertama Bapak hindari apa Pak? Pasti yang manis gula. Nah, berarti gula itu bisa mendatangkan madarat. Padahal gula itu diciptakan oleh Allah. Ya penyakit diabetesnya pun diciptakan oleh Allah. Salah satu hal yang bisa menghalangi diri kita ini, hati kita ini bersinar oleh cahaya keimanan, keislaman dan keihsanan ialah i'tikad bahwa selain Allah bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat. Ada orang beriktikad bahwa kerjanya dia bisa mendatangkan manfaat. Ada enggak?
Tidak ada orang tuh yang beriktikad bahwa kalau dia tidak kerja, dia tidak akan makan. Ada nggak? Kalau ada yang beriktikad seperti itu, hal yang seperti itulah yang menghalangi hatinya disinari oleh cahaya iman, Islam, dan ihsan. Berarti ulah kerja, bukan ulah kerja. Orang di ayat Al-Quran nggak ada kok satupun ayat yang mengatakan la tatlubur rizqo, jangan cari rizki, wala tamlikud dunia, jangan kamu miliki dunia. Ada ayat nomor. Yang ada tuh ida kudiyati sholat pangtashiru fil ardi, ketika beres sholat Jumat maka pangtashiru fil ardi. Apa jenaba? Bertebaran di muka bumi, wabtagumi fadlillah, kemudian cari karunia Allah. Cari karunia Allah itu maksudnya apa? Carilah rizki. Yang nggak diperbolehkan itu adalah kerja bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat. Sampai sini bisa dipahami atau belum paham? Insya Allah bapak-bapak sih paham semuanya ya Pak. Sebelum kita lanjutkan ke sababiyah kedua yang bisa menghalangi hati kita ini bersinar dengan keimanan, keislaman, dan keisanan, ada pertanyaan dulu atau tidak Pak? Atau cekap pula? Jadi patokan yang pertama yang bisa menghalangi nur Allah tertanam di dalam hati kita, yaitu debu yang pertama itu apa Pak? Iktikad bahwa makhluk bisa mendatangkan madorot, bisa mendatangkan manfaat. Kalau Bapak membiasakan diri beriktikad seperti itu, kalau kita membiasakan diri beriktikad bahwa makhluk selain Allah bisa memberi madorot, bisa mendatangkan manfaat, maka akan tertanam wa yujibu dalikal al-i'timada wal istinada ilahi, ketergantungan kepada makhluk Allah. Kalau kita sudah tertanam keyakinan seperti itu, maka bahaya yang akan datang sebadanya adalah ketergantungan kita kepada makhluk Allah, melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang bergantung obat daripada bergantung kepada penyembuhan yang langsung datang dari Allah. Betapa banyak orang yang bergantung kepada hasil usaha tangannya sendiri daripada rizki yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami Pak. Itulah bahayanya kenapa kalau kita beriktikad bahwa makhluk bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat. Lebih lanjutnya sih nanti ada Pak ya, kajiannya itu dalam kitab Tauhid ya Pak ya. Di kitab Tijan Daruri itu membahas pisan bagaimana iktikad kita antara sabab dan musabab, atau iktikad kita antara sebab dan akibat. Itu dibahas lebih lanjut di sana. Tapi ya kita yang paling inti yang kita bahas di sini adalah jangan sampai mengiktikadkan selain Allah bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat. Kau mau memakai ali, pokoknya memakai ali ya. Iya lamun nu gering ieu bisa cager. Lamun saya dagang itu pakai ali ya. Iya pasti rugi. Nu tadina untung bakal jadi rugi. Lamun saya mun angkatan ke Jakarta atau dinas, ieu lamun teu make ali pasti banyak aya cilaka. Nah, itu kalau bisa beriktikad bahwa sesuatu selain Allah bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan manfaat, hukumnya gimana, Pak? Cek Bapak ya, sana sekabi ya. Hukumnya gimana, Pak? Musyrik. Tos kayak gitu. Berarti kalau kita beriktikad sesuatu bisa mendatangkan madarat dan manfaat, dan sesuatu itu adalah selain Allah, kita hukumi dengan musyrik. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik.